Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kelas laboratorium jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan praktikum yang kemarin kita sudah lakukan sebelumnya, yaitu kita gunakan simulasi atau simulator jaringan menggunakan GNS3. Setelah Anda buka GNS3-nya, Anda pastikan bahwa virtual mesin Anda sudah aktif dengan ditandai dengan berwarna hijau seperti ini, juga pada bagian komputer Anda. Kalau misalkan pada GNS3 VM Anda ini tidak aktif berwarna abu, Anda coba lakukan cek apakah di sana terdapat mesin virtualisasi yang lain selain VMware. Misalkan ada VirtualBox, Anda bisa nonaktifkan dulu pada bagian jaringan. Lalu Anda coba lihat lagi pada bagian VMware-nya apakah sudah aktif seperti ini atau belum. Kalau di sini tidak aktif, sudah aktif tapi belum juga bagian pada GNS3 VM-nya masih abu, Anda coba lakukan di sini Anda bisa lakukan power, lalu Anda pilih power off, lalu Anda nyalakan ulang. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu buah basic configuration, di mana akan kita buat satu buah topologi jaringan sederhana dengan menggunakan router satu buah dan ada satu buah network yang kita asosiasikan ke dalam satu buah jaringan yang kecil. Jadi jendela utama yang akan muncul atau aplikasi yang akan muncul pada saat ini adalah adanya GNS3 dan ada VMware Workstation Anda. VMware Workstation-nya Anda bisa minimize dulu. Nah, untuk membuat satu buah skema jaringan, tentu saja Anda harus lakukan create sebuah project. Nah, ini akan saya buat satu buah project yang baru, misalkan lab net 1. Saya klik OK. Oke, lab net 1 sudah ada di sini. Di sini saya akan tambahkan perangkat dari template yang ada di sini. Anda bisa lihat bahwa MikroTik sudah ada menjadi bagian dari template perangkat yang ada di GNS3-nya kemarin karena sudah kita tambahkan. Kita akan gambarkan satu buah perangkat seperti ini, yaitu adanya MikroTik. Lalu kita memiliki virtual PC ada satu. Ini saya gunakan GNS3. Dan ada virtual PC yang kedua, kita gunakan GNS juga. Kenapa kita gunakan GNS3? Karena kita lakukan template dari VMware menggunakan GNS3. Kalau kita gunakan yang Lenovo, nanti akan memakan resource yang sangat besar karena kita gunakan virtualisasi dari Lenovo itu sendiri atau dari komputer Anda. Nah, kita akan hubungkan PC pertama dan PC kedua juga menggunakan MikroTik atau router yang ada di sini. Kita gunakan perangkat switch ini. Nah, kita memiliki pilihan juga bisa menggunakan hub yang kita sudah bahas sebelumnya. Kalau kita gunakan hub itu ketika kita melakukan transmisi data dari virtual PC1 ini atau dari PC1, ketika akan mentransmisikan data ke PC2, maka dia akan melakukan broadcast secara keseluruhan ke semua alamat host yang ada di sini. Kalau hanya ada satu mungkin akan langsung diterima, tapi ketika ada banyak sekali host, misalkan PC2 sampai PC50, maka semuanya akan dikirimkan dari PC1 berupa broadcast. Karena kalau menggunakan hub berarti ada kemungkinan juga dari PC yang lain juga melakukan transmisi data atau pengiriman data. Nah, di sana yang akan menyebabkan adanya traffic yang terlalu sibuk, terlalu banyak, sehingga bisa menurunkan performance dari jaringan kita. Nah, kita gunakan Ethernet switch karena kalau switch itu sudah bisa mengetahui alamat yang akan dikirimkan. Oh iya, kita kembali lagi ke MikroTik yang ini. Kita akan konfigur bahwa kita akan menggunakan networknya sebanyak misalkan 5 adapter. Nah, ini kita hubungkan dari PC1 ke switch, PC2 ke switch. Nah, dengan catatan bahwa kita harus memiliki konfigurasi alamat yang sudah kita tentukan. Misalkan saya akan tentukan di sini
Ini alamat IP-nya /24. Lalu di sini saya duplicate, di sini saya edit langsung /3/24. Switch tidak memiliki address secara spesifik. Lalu pada bagian mikrotiknya kita akan atur bahwa di sini ini alamat dari mikrotiknya. Bagaimana cara menghubungkan dari tiap perangkat yang ada di sini ke tiap router atau ke yang lainnya? Kita gunakan pilihan add a link atau tambahkan link. Ketika aktif akan muncul seperti ini, dia terpilih dan kita klik pada bagian mikrotik atau misalkan pada bagian PC 1. PC ini hanya memiliki satu Ethernet. Kita klik lagi pada switch. Nah, di switch misalkan kita ingin tambahkan di Ethernet 0 juga. Oke, sudah terhubung. Lalu pada bagian switch 1 ini juga kita tambahkan pada Ether 1 ke PC 2 seperti ini. Lalu dari switch 1 kita tambahkan lagi satu buah pada Ether berikutnya, yaitu kita hubungkan ke mikrotik. Misalkan saya hubungkan pada Ether 5 misalkan seperti itu. Oke, saya klik lagi di sini. Nah, ini dia. Ini konfigurasi awal untuk jaringan yang akan kita gunakan. Nah, tentu saja ketika kita sudah, ini hanya baru teks saja, kita belum melakukan konfigurasi secara langsung ke PC ini. Nah, untuk bisa melakukan konfigurasi, oh ya, selain routernya, PC juga kita bisa lakukan konfigurasi. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik kanan dan pilih konsol. Oh ya, ini ada keterangan bahwa node ini harus di start sebelum konsol dapat dibuka. Berarti seperti yang kemarin saya gambarkan bahwa kita bisa langsung start pada node yang kita ingin jalankan satu persatu. Tandanya akan diwarnai dengan warna hijau ketika sudah di start. Atau kita bisa langsung start semuanya seperti ini. Kita lihat. Nah, ini semuanya sudah jalan di sini, sudah terlihat. Kita akan konfigurasi pada PC pertama dulu bahwa di sini akan gunakan IP seperti ini, yaitu kita klik konsol. Nanti akan terbuka satu buah jendela untuk melakukan pengaturan secara terminal atau menggunakan command line instruction atau CLI atau semacam DOS prompt. Anda klik enter. Nah, di sini kita coba gunakan, tampilkan dulu show IP. Apakah sudah ada IP di sana? Kalau belum ada, kita lihat bahwa namanya masih 0000/0. Kita akan tentukan alamat IP dari perangkat PC 1 ini dengan cara mengetikkan IP 192.168.1.2/24. Kita ulangi lagi IP 192.168.1.2/24. Oke, dia harus gunakan huruf kecil. Nah, kita lihat lagi show IP seperti ini, IP-nya sudah ditambahkan. Nah, untuk mengatur gateway ini kita bisa lakukan secara langsung pada bagian IP address tadi. Lalu saya masukkan nanti yang akan kita jadikan gateway-nya adalah mikrotiknya seperti itu. Nanti kita bisa atur. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba setting bagian mikrotik ini. Nah, mikrotik ini kita akan setting dengan cara bagaimana kalau kita setting menggunakan CLI juga. Tinggal harus kita tambahkan dulu, harus kita run, tadi sudah kita run dan kita pilih konsol juga sama.
jendela konsol akan terbuka. Nah, ini PC yang tadi, ini adalah Mikrotik. Mikrotik untuk login awal atau pertama kali kita gunakan, loginnya adalah admin, passwordnya adalah tanpa password. Ini no. Nah, ini dia. Nah, bagaimana cara mengatur Mikrotik ini? Pertama mungkin kita lihat bahwa di sini adalah ada namanya masih Mikrotik. Kalau kita mau rubah, kita ubah dengan cara mengetikkan sistem. Nah, untuk pengetikan komen pada Mikrotik, Anda bisa ketikkan sistem atau sys saja, atau 2 huruf sampai 3 huruf awal, dan tekan tab di keyboard, maka dia akan menampilkan kalimat lengkap atau kata lengkap dari perintah yang akan kita gunakan. Setelah ketik sistem, kita akan rubah namanya, maka nama pada bagian Mikrotik yaitu identity. Kalau Anda tidak mengetahui perintah berikutnya, Anda bisa ketikkan tanda tanya sehingga muncul seperti ini. Nah, kita ketik set, tanda merah ini berarti menyatakan bahwa kita akan mengatur sebuah variabel. Apa yang akan kita set itu, kalau kita lihat tanda tanya name sama dengan, kita harus gunakan sama dengan, misalkan kita beri nama lab net. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita bisa saja melakukan set IP dan selanjutnya menggunakan CLI, tapi akan lebih mudah kalau kita gunakan Winbox karena menunya sudah tersedia di sana. Untuk bisa melihat keseluruhan menu pada Mikrotik, Anda tinggal berikan tanda tanya di keyboard Anda. Nah, ini adalah semua menu yang ada di Mikrotik. Ini menu, dan nanti akan ada submenu berdasarkan menu yang kita ambil. Kita mau lakukan apa, pengaturan atau melakukan penambahan atau penghapusan data atau settingan. Nah, untuk dapat terhubung menggunakan Winbox, kita harus tambahkan dulu namanya template berupa cloud. Anda klik cloud, Anda drag di sini satu, kita gunakan KNSTVM-nya, lalu Anda hubungkan satu buah link dari cloud, dari Ether 1 misalkan ke Mikrotiknya di Ether 1 juga. Nah, dari sana kita akan coba lakukan atau tambahkan satu atau gunakan Winbox untuk melakukan konfigurasi. Nah, kita lihat kalau saya klik refresh, maka akan ada satu buah Mikrotik router, yaitu dinamakan dengan labnet yang tadi sudah kita atur identitasnya. Lalu ada satu buah IP address dan MAC address. Ini IP-nya secara otomatis akan terdapatkan berdasarkan karena kita hubungan dengan cloud yang tadi. Jadi anggap saja bahwa cloud ini tidak ada atau seakan-akan ada. Tujuannya adalah supaya kita bisa akses menggunakan Winbox. Kita bisa gunakan akses atau login dengan menggunakan MAC address atau juga IP address. Saya klik connect, ini tanpa password seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Winbox yang tadi kita koneksikan menggunakan router yang ini atau Mikrotik router ini. Kita lihat. Nah, di sini kita akan set alamat IP dari router supaya bisa kita hubungkan dengan PC yang ada di bawah, dan juga kita bisa hubungan dengan internet. Bagaimana caranya? Di sini ada banyak sekali menu yang kita bisa manfaatkan. Nah, di sini akan kita gunakan pada bagian interface. Anda bisa lihat terdapat Ether 1 dan Ether 5. Di sini ada tulisan R, artinya dia running. Ether 1 sedang berjalan dan Ether 5 juga sedang berjalan atau running. Interface list, Ethernet. Nah, kita akan tambahkan IP address untuk perangkat yang akan kita hubungkan dengan switch
yaitu pada bagian ether 5. Kita tambahkan dengan cara mengetikkan atau mengklik tanda plus, dan kita gunakan, kita lihat nih, nah IP-nya adalah IP yang ini 192.168.1.1/24. Nah, dengan mengetikkan /24 nanti networknya akan otomatis terisikan. Saya hapus dulu, kita apply. Nah, ini belum mendefinisikan alamat networknya. Supaya kita bisa bekerja pada jaringan ini, maka kita klik /24 apply. Nah, ini adalah network addressnya. Oke, kita akan coba lakukan ping dulu dari PC ke router dengan cara tadi, karena kita sudah memberikan alamat IP pada bagian routernya. Oke, kalau saya klik show IP seperti ini, oke, kita ping 192.168.1.1. Apakah sudah bisa? Not reachable. Nah, tadi yang kita lupa atur pada bagian mikrotik ini adalah untuk IP address ini interface-nya harus yang sesuai. Nah, yang sesuai adalah di sini kita akan bisa tampilkan ada show. Nah, ini dia. Show ada pada menu view, show atau hide interface label. Nah, di sini kita akan lihat bahwa kita terhubung menggunakan port atau adapter yang mana. Oke, ini dia. Kita lihat bahwa untuk IP ini ada pada adapter ether 5. Berarti yang kita lakukan pada IP address yang tadi, yang 1.1/124 harus menggunakan ether 5. Right. Oke. Kita kembali lagi cek ping. Nah, ini sudah berhasil. Dari PC kita ping ke mikrotik. Sekarang kita coba balas ping dari mikrotik ke PC tersebut. Nah, ini juga bisa ada proses reply dari PC yang pertama tadi. Untuk menghentikan proses ping, Anda tekan di keyboardnya adalah Ctrl C. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sudah memiliki router yang sudah memiliki IP address pada ether 5 terhubung ke switch yang terhubung ke tiap-tiap komputer. Virtual PC yang kedua atau PC 2 ini belum kita lakukan setting IP. Nah, berikutnya kita akan coba lakukan ping, karena tujuannya adalah si routernya dapat terhubung ke internet dan juga bahwa klien yang ada di sini bisa terhubung juga ke internet melalui router. Kalau kita lakukan ping, nah di sini Anda lihat ada tanda merah. Kalau merah berarti di sini, kalau tadi ungu, kalau ini adalah merah tadi. Kalau merah tampil berarti komennya tidak sesuai atau tidak ada, atau komennya salah, ada salah typo dan sebagainya. Kita coba. Nah, dari router sendiri labnet yang ini kita coba ping ke DNS nya Google, dia tidak berhasil atau akan menampilkan no route to host, tidak ada route ke host 888 tersebut. Artinya bahwa si mikrotik tidak mengetahui dia harus melewati jalur yang mana. Nah, hasil dari ping yang kita lakukan dari mikrotik ke DNS-nya Google terdapat keterangan bahwa dia tidak ada rute ke host.
kita cek dulu bahwa di sini kita memiliki router, kita connect ke cloud di sini, tapi dia belum connect ke internet karena di sini hanya untuk mengakses MikroTik untuk menggunakan Winbox. Supaya dapat kita akses internet dan kita bisa share ke komputer klien yang kita miliki pada jaringan kita, maka kita harus tambahkan dulu NAT di sini seperti ini. Lalu Anda koneksikan NAT tersebut ke routernya. Kita gunakan add link di sini, tambahkan dari NAT ke MikroTik menggunakan misalkan Ether 2 seperti ini. Nah, kita koneksikan bahwa router kita ke internet. Saya akan rubah dulu bahwa untuk cloud satunya supaya kita bisa akses menggunakan Winbox. Saya akan hubungkan dari sini Ether 1 ke Ether 4. Lalu pada bagian ini saya gunakan dari NAT ke Ether 1. Jadi akan kita umpamakan bahwa si router kita akan terhubung ke ISP di sini. Misalkan di sini akan saya tambahkan, di sini adalah ISP. MikroTik 1, Ether 1 terhubung ke ISP melalui Ether 1, dan juga supaya bisa kita akses menggunakan Winbox, maka kita gunakan cloud 1 pada Ether 4. Ether 5 kita share koneksi kita ke klien yang ada di sini. Oke. Kita kembali lagi coba saya gunakan Winbox. Ini kenapa Winbox-nya keluar, karena kita tadi hapus jaringan atau koneksi link dari Ether 1 ke cloud. Kita coba ubah lagi, refresh. Nah, di sini kita lihat IP address-nya masih 0. Ini loginnya admin, passwordnya masih kosong. Nah, kita kembali lagi. Kita coba gunakan terminal. Di sini bisa kita coba. Nah, dia terhubung ke internet sekarang. Jadi kalau tadi ke Ether 4 ini, ke Ether 1 ke cloud itu hanya terhubung untuk mengakses Winbox. Kalau kita ingin lakukan secara virtual bahwa seakan-akan dia terhubung ke internet, kita harus gunakan tambahkan NAT. Nah, di sini NAT ini kita koneksikan secara virtual topologi yang ada di sini pada bagian akses internetnya menggunakan internet secara fisik pada komputer yang kita gunakan. Nah, kita coba ping ke google.com juga sudah bisa. Jadi pada MikroTik kita bisa klik konsol untuk membuka command line yang tadi. Nah, ini tampilnya sama dengan apa yang sedang tampil pada Winbox seperti tadi. Oke, kita coba ping google.com. Anda bisa perhatikan kita memiliki alamat IP pada bagian di sini. Saya buka Winbox pada IP address. Nah, di sini untuk Ether 1 yang kita hubungkan ke NAT tadi pada MikroTik, dia memiliki alamat IP 192.168.122.27/24. Nah, di sini ada tulisan D. D berarti bahwa dia dapatkan IP tersebut secara dynamic, atau dia dijadikan atau mendapatkan IP dari DHCP servernya dari NAT. Seperti itu. Nah, kita coba hapus dulu alamat IP ini. Kita cek.
ini dia, kita gunakan Ether1 sebagai DHCP klien. Saya hilangkan dulu, saya add Ether1, pilih apply, oke. Kita lihat Ether1 saya aktifkan dengan cara klik enable, maka dia akan aktif di sini, dan pada IP address terdapat satu buah IP yang terbangun atau dikirimkan dari NAT secara dynamic. Nah, kemarin kita bahas mengenai IP public dan IP private yang kita dapatkan ketika kita melakukan pengaturan pada bagian jaringan kita. Di sini kita menggunakan IP private, artinya IP tersebut hanya bisa diakses dalam jaringan yang ada di gedung kita. Nah, sedangkan di sini kita bisa dapat terhubung juga ke IP public. Kalau IP public berarti IP tersebut dapat diakses secara umum dari mana saja atau dari siapa saja yang terhubung ke internet. Nah, agar jaringan private kita bisa melakukan akses ke internet atau ke publik, maka kita harus lakukan konfigurasi pada bagian router yang kita miliki. Nah, sekarang kita coba lakukan ping dulu dari PC di sini. Ini sama ya, PC1 dan PC1, enter, kita ping ke 192 168.1.1, yaitu alamat IP dari Ether 5. Oke. Sekarang kalau kita mau ping dari sini ke Google, bisa nggak? No gateway found. Nah, artinya bahwa pada bagian PC tersebut membutuhkan adanya gateway. Gateway juga kita bisa lakukan settingan pada MikroTik. Kita show IP dulu. Nah, gateway-nya di sini masih 0000. Lalu dari mana kita setting dapatan gateway-nya? Gateway-nya yaitu alamat IP dari MikroTik-nya. IP 192.168.1.2/24 spasi alamat IP berikutnya menentukan gateway yang akan digunakan oleh komputer yang kita miliki di sini atau pada kliennya. Kalau kita show IP lagi, kita sudah tambahkan, kita save. Oke, kita coba ping ke 8888. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah timeout. Nah, konsepnya adalah yang terjadi adalah bahwa ketika si IP klien kita 1.2 melakukan ping ke 8888 atau DNS-nya Google, maka dia mengirimkan data melalui switch lalu ke router dan dikirimkan keluar. Nah, sebenarnya ada reply-nya dari DNS 8888 itu hanya ke router saja, tapi router tidak tahu dia harus memberikan reply tersebut ke siapa. Nah, makanya kita harus menggunakan atau setting pada bagian MikroTik ini supaya dia bisa mengetahui, bisa mengalamatkan atau bisa mentranslatekan ketika ada permintaan request dari klien keluar. Dari luar itu akan tahu siapa yang akan menerimanya, yaitu ketika reply dari alamat IP ini keluar, dia akan mengetahui akan dikirimkan balik ke siapa. Nah, pengaturannya yaitu pada bagian untuk di Winbox Anda buka kembali,
Nah, di sini pada IP, pada bagian firewall. Oke, caranya Anda tambahkan pada bagian NAT, lalu klik tanda plus. Di sini ada pilihan chainnya adalah sumbernya berarti kita akan atur bahwa untuk setiap klien kita yang akan keluar nanti akan menggunakan out interface pada Ether 1. Klien 1, klien 2 akan keluar ke internet, dia akan melalui Ether 1 out interface-nya. Lalu pada bagian actionnya di sini kita akan atur itu menggunakan masquerade. Klik apply, klik OK. Kita coba lagi ping dari sini. Nah, sekarang sudah bisa. Berarti klien yang ini kita sudah bisa koneksi ke internet. Nah, bagaimana kalau kita set ping google.com? Nah, dia ada keterangan bahwa cannot resolve google.com. Kalau memanggil IP dia sudah bisa ada reply kembali ke dia, tapi ketika dia menggunakan nama yaitu google.com cannot resolve google.com. Nah, di sini kita bisa lihat kalau saya ketik show IP. Nah, kita ada satu settingan yaitu DNS yang masih kosong. Nah, DNS itu adalah kepanjangan dari domain name services. Jadi kita akan minta ke DNS bahwa alamat Google itu IP-nya ada di mana. Nah, cara set DNS kita coba IP DNS. Oke, save. Kita coba ping lagi. Nah, sekarang sudah mengetahui bahwa menggunakan DNS dari Google, komputer ini sudah bisa mengetahui alamat IP dari server DNS. Ketika dia ping google.com akan mengembalikan satu buah alamat dan alamat tersebut memberikan reply ke komputer melalui mikrotik ke komputer yang meminta, seperti itu. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa kita harus melakukan settingan juga pada bagian DNS di sini. Nah, di sini pada mikrotik Anda buka window yang tadi ada pada bagian IP menu DNS. Di sini ada dynamic server. Nah, dynamic server ini didapatkan dari NAT yang ada di sini. Jadi kalau si ISP ini memiliki IP public yang dikasihkan ke kita, lalu dia juga memiliki alamat DNS. Kalau kita atur supaya kita bisa mendapatkan DNS dari ISP, maka akan tercantum sebuah IP dynamic, yaitu dynamic server yang ada di sini yang akan dijadikan DNS. Nah, kita juga bisa atur DNS untuk komputer yang kita gunakan. Misalkan saya akan gunakan DNS-nya adalah 8888. Nah, di sini ada pilihan allow remote request. Jadi ketika klien akan melakukan ping mencari nama domain, dia bisa mendapatkan DNS dari settingan DNS yang ada di mikrotik. Jadi mikrotiknya akan bertindak sebagai sebuah DNS server. Nah, sekarang yang bisa Anda coba lakukan adalah tugasnya adalah seperti ini. Anda bisa atur virtual PC atau PC2 ini supaya memiliki konfigurasi yang sama dengan yang ada di sini. Oke. Lalu tugas yang kedua adalah Anda tambahkan satu buah switch
di sini. Oke. Lalu tambahkan satu buah PC di sini. Nah, Anda lakukan koneksikan, misalkan di sini Ether 1, Ether 4, Ether 5 sudah tersedia, sudah dipakai, maka yang tersedia adalah Ether 2 dan 3. Nah, Anda koneksikan Ether 2 pada mikrotik atau 3, hubungan ke switch dan hubungan ke PC3. Konfigurasinya seperti ini, yaitu di sini IP-nya 10.10.10/2/24, berarti saya ubah dulu terlima. Nah, di sini Anda atur supaya IP Ethernet 2 IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Anda hubungkan PC3 ini ke switch lalu ke mikrotik dan atur supaya dia bisa mengakses ke internet juga. Oke. Untuk mata kuliah ini saya cukupkan. Saya tunggu hasil dari kerja Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.